Pertempuran 5 hari 5 malam dari Kota Palembang dalam rangka mengangkat nilai-nilai keteladanan dan semangat patriotisme yang ditunjukkan oleh pertempuran 5 hari 5 malam di Kota Palembang ini. Proklamasi kemerdekaan yang telah dilakukan dengan penuh hikmat dan makna, ternyata tidak membuat para penjajah menyerah untuk mengambil alih kembali Indonesia. Ada beberapa perjuangan bangsa Indonesia yang menandakan besarnya perjuangan yang harus ditempuh, salah satunya pertempuran Palembang atau dikenal dengan pertempuran 5 hari, 5 malam di Palembang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 1 hingga tanggal 5 Januari tahun 1947. Oleh karena itu peristiwa ini terkenal dengan sebutan Pertempuran 5 Hari, 5 Malam Palembang. Di mana, Pertempuran Palembang ini merupakan peristiwa perlawanan tentara Indonesia, TRI, terhadap serangan pasukan tentara Belanda NICA. 1 Januari 1947 sampai 5 Januari 1947. Yaitu kebangkitan dari reaksi masyarakat Kota Palembang terhadap ancaman gangguan dari kolonialisme Belanda di bawah Nederlandse Civil Administration (NICA) yang berlindung di balik pasukan Inggris yang masuk ke Kota Palembang. Pertempuran Palembang terjadi ketika Belanda menginginkan agar kota Palembang dapat dikosongkan segera. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh seluruh rakyat Palembang sehingga berakhir dengan baku tembak pada tanggal 1 Januari tahun 1947 di Palembang, Ilir dan menyerang markas Barisan Pemberontak Republik Indonesia BPRI di Jalan Tengkuruk. Menjengkelkan sikap dari NICA itu. Mereka seolah-olah merasa berhak untuk kembali ke Indonesia, kembali ke Kota Palembang, kembali menguasai tanah air kita setelah meninggalkan perjuangan dengan melawan Jepang itu. Beberapa tokoh penting yang memimpin jalannya pertempuran dari pihak tentara dan pejuang Indonesia diantaranya adalah Kolonel Maludin Simbolon, Letnan Kolonel Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alamsyah. Pusat pertahanan terkuat Belanda berada di Benteng Kuto Besak, Rumah Sakit Caritas dan Bagus Kuning Pelaju. Sementara kekuatan pejuang Palembang tersebar merata di setiap tempat-tempat pertahanan Belanda. Peristiwa tembak-menembak dimulai oleh prajurit Belanda dari RS Caritas hingga Masjid Agung Palembang. Terjadi semacam pertempuran secara lokal. Insiden-insiden yang terpencar dari sepanjang Talang Betutu, Rumah Sakit Caritas, Bukit Caritas, terus ke Jalan Tengkuruk, di depan masjid, sampai ke 16 Ilir dan 5 Ulu. Mendukung kekuatan tentara rakyat Indonesia di bawah pimpinan, di puncaknya adalah Kolonel Simbolon yang memimpin seluruh Sumatera Selatan. Dan untuk Palembang, Keresidenan Palembang adalah Letnan Kolonel Bambang Utoyo. Mereka ini menjadi pucuk pimpinan dari pasukan tentara Indonesia
yang tidak punya senjata yang modern. Pada hari pertama setelah insiden penembakan di Jalan Tengkuruk, para pejuang Palembang menyerbu dan mengepung pasukan Belanda yang bertahan di semua sektor yang telah mereka kuasai sebelumnya. Pertempuran berakhir hingga pukul 5 sore, tetapi menjelang malam pasukan Belanda kembali menggempur menggunakan senjata lapis baja yang mengakibatkan beberapa tempat strategis dikuasai oleh Belanda seperti kantor telegraf, kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos. Pada hari kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara dan para pejuang di area Masjid Agung Palembang, namun berhasil diusir oleh pasukan Batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Pasukan Batalion Geni bersama dengan masyarakat saling bahu-membahu melawan sekutu. Sementara dari arah Talang Betutu pasukan bantuan Belanda yang hendak bergabung ke Masjid Agung berhasil disergap oleh pejuang Palembang yang dipimpin Letu Wahid Ludin. Pertempuran terus berlanjut dengan menyisakan kehancuran sebagian besar kota Palembang. Pada hari keempat pasukan bantuan untuk pejuang Palembang tiba dari Lampung di bawah komando Mayor Nurdin Panji dan dari Lahat yang dipimpin oleh Letjen Harun Sohar. Pertarungan sengit terjadi sepanjang Sungai Musi dan memakan banyak korban jiwa. Pada hari kelima kedua belah pihak mengalami kesulitan logistik dan amunisi sehingga pertempuran ini diakhiri dengan gencatan senjata, di mana kedua belah pihak mengadakan pertemuan antar pimpinan sipil dan militer. Indonesia mengirim Dr. Adnan Kapaugani sebagai utusan dari pemerintah pusat untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Hasil perundingan menyepakati bahwa dari pihak Indonesia pasukan TRI dan pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisak ALRI, polisi, dan pemerintahan sipil agar tetap berada di kota Palembang. Perundingan gencatan senjata itu menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Pasukan bersenjata militer, laskar-laskar pejuang, dan badan-badan perjuangan Indonesia harus mundur sejauh 20 km dari titik 0 km di pusat kota Palembang. 2. Pemerintahan sipil di bawah pimpinan Gubernur M. Isa beserta kepolisian serta Angkatan Laut yang dipimpin Komandan Resimen Mayor A.R. Saroinsen tetap berada di kota Palembang. 3. Pihak Belanda hanya boleh mendirikan pos-pos militer sejauh 14 km dari pusat kota. 4. Gencatan senjata berlaku mulai tanggal 6 Januari tahun 1947, pukul 0 waktu setempat kemudian diikuti dengan pengunduran pasukan mulai pukul 6. Ya, setelah 5 hari pertempuran itu, maka Kapten Dani adalah seorang pemberani. Dia berkata, kita tidak boleh mundur. Beri saya 500 orang dan saya akan menyerbu ke Bukit Caritas itu. Bersemangat dia. Dan semuanya bersemangat mendukung gaya perang melawan Belanda itu. Tetapi Kolonel Simbolon dengan bijak, dengan semangat kebapaannya berkata kepada peserta semua, kita ini dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan. Tujuan kita adalah Indonesia merdeka seluruhnya. Bahwa kita akan berunding dan Pak Muhammad Isa sebagai pemimpin gubernur dengan Kolonel Bambang Utoyo pergi berunding dengan Mollinger dari pihak Belanda membicarakan penyelesaian pertempuran kota Palembang. Kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda ini mengakhiri pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang yang berlangsung dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 5 Januari tahun 1947. Gencatan senjata tersebut mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari tahun 1947.